Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to back my YouTube channel. Dalam video kali ini, dalam kesempatan kali ini, aku akan sedikit mengulas tentang apa sih itu teori politik luar negeri, politik domestik, foreign policy, dan teori-teori hubungan internasional dan sebagainya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang masih belum paham kurang lebih akan hal itu, mungkin untuk bisa stay tune dan saksikan videonya sampai akhir. Oke, check this out. Oke guys, saya rangkum jadi sebuah literatur yang signifikan dan berkembang tentang hubungan internasional berpendapat bahwa politik dalam negeri biasanya merupakan bagian penting dari penjelasannya. Kebijakan luar negeri negara bagian dan berusaha memahami pengaruhnya dengan lebih tepat. Saya berpendapat bahwa apa yang merupakan penjelasan politik domestik dari suatu negara dan pilihan kebijakan luar negeri belum dijabarkan dengan jelas. Yang dihitung sebagai penjelasan domestik ditentukan oleh oposisi terhadap penjelasan sistemik atau struktural. Tetapi ini dapat ditentukan dalam beberapa cara yang berbeda. Menguraikan dua yang masing-masing menyeratkan konsep yang berbeda tentang penjelasan politik domestik. Jika teori HI sistemik menggambarkan negara sebagai pelaku kesatuan dan rasional, maka penjelasan politik domestik adalah penjelasan di mana interaksi politik domestik setidaknya satu negara menghasilkan kebijakan luar negeri yang kurang optimal. Relatif terhadap beberapa standar normatif, atau jika gambar teori international relations systemic menyatakan sebagai pelaku kesatuan rasional dan juga membutuhkan atribut tertentu. Menyatakan tidak memasukkan penjelasan, maka penjelasan politik domestik adalah yang melibatkan karakteristik negara selain kekuasaan. Implikasi dari setiap pendekatan dikembangkan dan contoh dari literatur disediakan. Saya juga menjawab pertanyaan apakah ada perbedaan tajam antara teori sistem politik internasional dan teori asing kebijakan dengan alasan bahwa ada pengaruh yang alami di mana mereka berada dalam posisi sistem. Nah, dalam arti apa itu teori sistem? Sebuah teori kebijakan luar negeri. Sebelum kita dapat menjawab pertanyaan sentral tentang apa itu penjelasan politik dalam negeri dari kebijakan luar negeri, kita harus berurusan dengan beberapa sebelumnya. Sebagaimana saat dalam berdebat bahwa politik dalam negeri penting dalam penjelasan kebijakan luar negeri, yaitu literatur terbaru memahami dirinya sebagai bertentangan dengan realisme atau struktural. Realisme struktural dikatakan bahwa seorang dapat memahami itu penting kebijakan luar negeri negara tanpa melihat politik dalam negeri. Namun, eksponen utama neorealisme, Walsh, mengklaim dengan tegas bahwa sistemik dan neorealis teori politik internasional bukanlah yang tidak dapat menjadi teori kebijakan luar negeri, bahwa itu adalah kesalahan untuk salah menilai teori politik internasional sebagai teori kebijakan luar negeri. Pengertian yang masuk akal di mana teori hubungan internasional sistemik dapat menjadi teori kebijakan luar negeri. Kemudian keseluruhan kerangka politik dalam negeri menjelaskan kebijakan luar negeri. Maka tugas awal adalah mencari tahu dalam apa artinya jika ada teori sistemik dan khususnya neorealis, teori asing kebijakan. Oke, dari pengertian di atas, inti dari teori kebijakan luar negeri adalah pengertian langsung dan penting di mana neorealis dan lainnya merupakan teori sistemik, yakni hal-hal itu teori realis struktural berusaha menjelaskan seperti keseimbangan probabilitas perang kekuatan besar atau kecenderungan umum untuk persaingan antar negara bagian. Bisa berupa kebijakan negeri atau hasil langsung jika terkadang tidak digunakan. Nah, yang pertama yang tentang teori, yaitu pertama teori pembangkitan proses domestik politik.
Kadang-kadang Walsh menekankan bahwa teori HI sistemik bukanlah teori proses di mana kebijakan luar negeri dibuat. Akibatnya, dia menyamakan teori kebijakan luar negeri dengan argumen seperti yang dikatakan oleh Allison dan Walsh, bahwa menganalisis proses birokrasi atau politik di negara bagian yang menghasilkan kebijakan luar negeri. Teori international relations systemic serupa dengan teori pasar mikroekonomi neoklasik yang memperlakukan perusahaan sebagai kotak hitam dan mempertimbangkan detail proses internal mereka. Sebuah teori kebijakan luar negeri yang menyarankan akan analog dengan teori perusahaan dalam arti yang digunakan. Selanjutnya, teori untuk menjelaskan gerakan kebijakan luar negeri tertentu. Walsh juga berpendapat bahwa teori hubungan internasional sistemik bukanlah teori politik luar negeri karena kebijakan luar negeri suatu negara ditentukan oleh ratusan variabel. Sebaliknya, teori internasional relations sistemik paling banter menjelaskan kecenderungan dan keteraturan umum. Meskipun demikian, ini adalah kecenderungan atau keteraturan yang berkaitan dengan negara asing. Tidak mungkin seperti yang diprediksi oleh Jenderal, kecenderungan yang diperoleh, tapi tidak ada negara individu yang pernah melakukan tindakan yang berkontribusi untuk membuat kecenderungan umum. Jika teori menjelaskan kecenderungan umum mengenai kebijakan luar negeri suatu negara, maka harus memiliki beberapa nilai prediksi atau penjelasan mengenai pilihan kebijakan luar negeri negara tertentu, bahkan jika ini hanya probabilistik. Untuk versi yang lebih detail. Kemudian teori pembuatan pilihan negara yang disengaja. Dapat dikatakan bahwa teori HI sistemik dan neorealisme bukanlah teori pilihan kebijakan luar negeri, karena teori sistemik bergantung pada evolusi mekanisme yang tidak mengasumsikan bahwa agen memiliki strategi yang sama sekali. Pernyataan sebenarnya lebih kuat dari apa yang tersirat Walsh karena seperti yang dimiliki banyak orang. Dicatat Walsh dengan beragam menggunakan mekanisme evolusioner dan lemah. Gagasan tentang pilihan nasional atau masuk akal. Meskipun demikian, ada alasan di sini untuk argumen bahwa teori sistemik bukanlah teori kebijakan fisika. Jika tidak samakan yang terakhir dengan teori pengambilan pilihan negara. Nah, selanjutnya teori untuk menjelaskan pilihan yang berbeda dengan cara Walsh berpendapat bahwa teori HI sistemik bukanlah teori kebijakan luar negeri karena teori sistemik menjelaskan mengapa negara akan serupa berperilaku serupa. Nah, selanjutnya kita bandingkan antara perbandingan sistemik dengan domestik politik. Oke. Jadi apa sebabnya teori atau argumen politik dalam negeri tentang kebijakan luar negeri? Untuk sarjana HI tentunya artinya tergantung pada posisi implisit. Kelas teori yang digambarkan sebagai sistemik pada bagian ini saya membahas dua cara menentukan oposisi ini. Dalam kasus paradigmatik, dari pendekatan pertama, teori HI sistem adalah salah satunya. Gambar itu menyatakan sebagai aktor kesatuan nasional dalam mengajar mereka tujuan apapun ini. Nasionalitas di sini mensyaratkan itu dalam mencari mereka dan negara bagian mempertimbangkan apa yang negara lain lakukan atau mungkin menggambarkan negara sebagai kurang dari sepenuhnya nasional asalkan mereka semua memilikinya. Kapasitas pengambilan keputusan yang kira-kira serupa atau bahwa ada perbedaan di antara mereka. Kapasitas itu penting untuk penjelasannya. Misalnya bahkan penjelasan yang memperlakukan sebagai negara sebagai kesatuan tapi dipengaruhi oleh psikologis umum bisa dapat disebut sistemik dalam pengertian ini. Variasi lain mungkin menggambarkan satu atau lebih negara bagian sebagai non-uniter asalkan tidak ada lembaga yang signifikan.
Nah, seberapa penting sih politik domestik terhadap faktor internasional atau sistemik dalam menentukan kebijakan luar negeri, meskipun tidak dapat menemukan pengenalan yang jelas. Fakta ini dalam literatur jawabannya jelas bergantung pada versi teori international relation. Sistemik mana yang digunakan sebagai dasar secara khusus bagi dalam negeri akan terus sistemik hanya karena konsepsi ini memberikan hampir semua penjelasan yang menggunakan variabel independen dan kekuatan relatif. Karena kampanye politik domestik, kejutan tidak seharusnya bahwa politik domestik penting dalam menentukan negara asing. Oke, jika kita tarik kesimpulannya bahwa perbedaan yang jelas dapat ditarik antara penjelasan kebijakan luar negeri yang domestik, politik, dan penjelasan yang tidak yang memiliki lapangan biasanya disebut sistemik atau struktural. Artinya kita harus bisa mengatakan apa yang dihitung sebagai penjelasan politik dalam negeri tentang kebijakan luar negeri dan apa yang tidak. Saya berpendapat bahwa meskipun perbedaan seperti itu dapat dikembangkan, itu belum terjadi dijelaskan dengan jelas dalam literatur hingga saat ini. Secara khusus, ada setidaknya dua kemungkinan pendekatan untuk mendefinisikan penjelasan sistemik atau struktural dari kebijakan luar negeri, dan ini menyeratkan pada gilirannya dua. Sejalan dengan itu, penjelasan politik domestik memiliki beberapa negara non-uniter memiliki kebijakan luar negeri yang kurang optimal karena interaksi politik dalam negeri. Oke guys, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan tentang ulasan mengenai teori politik luar negeri ini. Mudah-mudahan sedikit tapi mengenai dari kalian bisa mengerti. Mudah-mudahan bermanfaat juga. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time, guys. Bye bye.